Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Salam teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas 4 teori belajar. Perkenalkan, nama lengkap saya Delian Cebor. Saya Revania Nadia Tanglendo. Dan saya Jessica Rambupapa. Saya Bisyana Fekor. Saya Valentino Dawaraja. Shalom teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar yang pertama, yaitu teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi stimulus dan respon. Teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Stimulus sendiri adalah sesuatu yang diberikan guru kepada peserta didik, sedangkan respon adalah reaksi peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Dalam penerapannya, teori belajar ini lebih fokus menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Meski demikian, penerapan ini juga harus mengacu pada beberapa prinsip dasar, yaitu prinsip yang pertama adalah jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilaku, maka ia bisa disebut sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa adanya perubahan tidak dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, karena memang itu bisa diamati. Hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih lagi jika tidak bisa diamati. Yang ketiga, ada penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon, yaitu adanya penguatan positif dan penguatan negatif. Jika kedua hal itu sudah bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Penguatan positif yaitu suatu tindakan penguatan dari guru kepada peserta didik secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan penguatan negatif yaitu kurangnya stimulus dari guru untuk peserta didik sehingga materi belajar yang disampaikan akan mudah terlupakan. Teori belajar behaviorisme memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori belajar behaviorisme yang pertama, peserta didik harus dibiasakan agar selalu berlatih dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas. Selain itu, adanya kelenturan, refleks, dan adanya daya tahan. Yang kedua, mampu memberi dorongan terhadap peserta didik agar dapat berpikir secara linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik dalam mencapai suatu target tertentu yang didapat dari pembelajaran. Kekurangan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, memberi batasan kreativitas, produktivitas, dan imajinasi yang seharusnya bisa menjadi hak peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru saja, sehingga peserta didik dalam hal ini menjadi terkesan pasif. Yang ketiga, memiliki potensi dapat memunculkan hukuman verbal dan fisik. Bisa itu ketika peserta didik melanggar peraturan yang ada. Yang keempat, munculnya kesulitan karena dalam menjelaskan kondisi belajar yang kompleks tentu tidak mudah. Selain itu juga hanya mengacu pada stimulus dan respon saja. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan tentang teori belajar behaviorisme. Selanjutnya kita akan belajar teori selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, saya akan melanjutkan teori yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Seorang psikologi asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif, sehingga teori belajar kognitif disebut juga dengan teori belajar Piaget. Teori kognitif berbicara tentang manusia mengembangkan kemampuan kognitifnya sehingga dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi atau pandangan atau pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Jadi artinya belajar dalam teori kognitif yaitu proses
perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seorang dapat ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Yang artinya belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Dan yang dikatakan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil dari belajar. Dalam pelaksanaan belajar teori kognitif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Antara lain kelebihannya itu yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar dan siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Sedangkan kekurangan dari belajar kognitif ini sendiri yaitu teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan, dan pada pendidikan tingkat lanjut teori ini susah untuk diterapkan. Jadi baik teman-teman, demikian materi dari teori belajar kognitif. Teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan teori belajar yang ketiga, yaitu teori humanisme. Teori humanisme adalah teori belajar humanistik yang berkembang dari teori behaviorisme. Tokoh dari teori humanisme adalah Carl Rogers dan Abraham Roosevelt. Dilihat dari definisinya, teori humanisme adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik yang bukan hanya saja menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada siswa penerimaannya. Jadi belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada pada diri seorang individu. Pelajaran yang dapat menghordasi tujuan tersebut adalah mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan ketertiban secara aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Peran guru itu sebagai fasilitator dan pembimbing agar peserta didik diharapkan mampu mengeksplorasi bidang-bidang pembelajaran, mengusulkan topik-topik pembelajaran sehingga dapat membantu mewujudkan bakat yang dimiliki siswa-siswi tersebut. Ada 6 kriteria bentuk pendidikan humanisme, yaitu yang pertama, tersedia fasilitas atau sarana prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar, yang artinya harus tersedia berbagai macam bahan sumber pembelajaran yang diperlukan dan dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas dan bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak pengelompokan atas dasar tingkah kecerdasan. Yang ketiga, terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka, artinya guru tersedia mendengar tiap-tiap keluhan peserta didik. Yang keempat, jika siswa-siswi ada masalah pribadi dengan peserta didik lainnya, guru dapat menangani semua keluhan dan masalah dengan cara berkomunikasi secara pribadi tanpa melibatkan kelompok-kelompok lain. Yang kelima, guru mengamati setiap proses belajar yang dilalui murid tersebut dengan membuat catatan dan menilai secara individu dan melakukan tes formal pada siswa-siswi. Yang keenam dan yang terakhir adalah guru dapat menghargai kreatif, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Sekian dari penjelasan materi tentang humanisme. Jadi baik teman-teman, kita akan masuk pada teori yang keempat, yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial bukan lagi suatu hal yang asing untuk kita, tetapi teori belajar sosial itu sudah seringkali kita dengar di lingkungan sekolah, di kampus, maupun di lingkungan keluarga. Teori belajar sosial ini lebih menekankan kita untuk lebih memahami dengan cara kita mengamati seseorang yang sedang belajar. Contohnya ketika seorang guru membawa suatu pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa-siswi tersebut.
dan guru tersebut memberikan kesempatan kepada muridnya untuk berdiskusi dan bercerita tentang sesuatu yang sudah diamati oleh siswa tersebut. Nah, proses belajar sosial ini sudah sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teori ini lebih menekankan pada seseorang yang bersifat atau yang berpikir tentang kognitif. Dan kognitif yang dimaksud tersebut adalah bagaimana seseorang dapat memahami, dapat menangkap suatu pembelajaran, suatu materi yang diajarkan oleh seseorang. Dan contoh dari belajar sosial ini ketika seorang anak melihat perilaku orang tuanya di rumahnya. Ketika anak tersebut melihat perilaku orang tuanya memperlakukan seseorang itu dengan baik, di situ dia akan mengamati bahwa itu adalah hal yang baik. Teman-teman, belajar tentang sosial ini lebih menekankan kita bagaimana kita belajar melakukan suatu tindakan yang baik di lingkungan sekitar kita. Sekian saja presentasi dari belajar sosial dari saya. Terima kasih. Oke, baik, kami kelompok menyimpulkan bahwa teori belajar merupakan proses atau tahap seseorang dalam ia belajar untuk memahami sesuatu hal dalam ia menginginkan atau mencapai suatu tujuan tertentu.